Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bu Maulud di sini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia ya. Oke, guru pengen tahu nih semangatnya hari ini seperti apa. Nah, nanti saat Bu Guru bilang madrasah hebat, kalian jawabnya madrasah bermartabat. Oke, siap? Iya, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Good job. Oke, untuk absensi hari ini silahkan kalian isi link yang sudah disediakan oleh madrasah ya. Dan jangan lupa isi pula absensinya dengan ketik nama dan kelas kalian di grup WA. Oke? Ya. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku, meskipun pembelajaran saat ini masih jarak jauh, guru berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk terus menuntut ilmu ya. Oke, ya. Minggu lalu kita sudah belajar membaca dan menerjemahkan ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah. Masih ingat nggak nih ayat-ayatnya apa saja? Iya, bagus sekali. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar membaca dan menerjemah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan juga surat Al-An'am ayat 152. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai dua surat tadi ya, masih di tema yang sama, yaitu meraih berkah dengan jujur dalam muamalah. Nah, Bu Guru share terlebih dahulu ya untuk materinya. Ya, sudah nampak di situ ya? Oke. Tema kita masih sama, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Nah, untuk KD-nya pada hari ini yaitu memahami isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Untuk indikatornya, menganalisis isi kandungan dari dua surat tadi, menyimpulkan isi kandungannya, dan menghubungkan isi kandungan dari surat tersebut dengan fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, ya, mengenai pembahasan kita pada hari ini, yuk kita tepuk semangat dulu yuk, ya, biar tambah semangat lagi ya belajarnya ya. Oke, siap? Ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Ya, sip. Ya. Tema kita meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Nah, dari tema ini bisa kita ambil 3 kata kunci. Ya, ada berkah, ada jujur, ada muamalah. Nah, dari ketiga kata kunci ini, ada yang sudah paham? Iya, coba satu-satu ya. Nah, kita mulai dari berkah. Ya, apa itu berkah? Ya, ada yang tahu? Iya, bagus sekali. Berkah itu apa ya? Nah, berkah itu adalah ya menurut Imam Nawawi asal makna berkah atau barakah adalah kebaikan yang banyak. Ya, jadi kebaikan yang terus bertambah dan bertambah itu namanya berkah. Para ulama pun juga menjelaskan bahwa berkah itu adalah sesuatu yang banyak, ya, sesuatu yang bertambah-tambah atau dikenal juga dengan ziyadatul
khairnya. Suatu yang dilakukan, ya, suatu kebaikan yang dilakukan yang mendatangkan suatu kebaikan demi kebaikan, ya, itu namanya berkah. Nah, berkah itu tidak berupa materi saja, jadi tidak melulu berupa harta yang banyak, ya, uang yang banyak, tidak. Tapi berkah, ya, dikatakan berkah itu bisa juga mengenai spiritual kita bertambah. Jadi kita tambah rajin sodako, kita tambah rajin tadarus Al-Qur'annya, kita tambah rajin puasa sunnahnya, dan lain sebagainya. Nah, selain dalam hal spiritual, berkah itu juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi kita diberikan kesehatan, diberikan ketenangan hati, diberikan rasa aman, ya, itu juga bagian dari berkah. Ya, sudah dimengerti ya untuk berkah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ya, kata kunci yang kedua yaitu apa? Terkait dengan jujur. Ya. Nih, apa sih jujur itu? Ada yang tahu enggak nih jujur itu apa? Iya, betul sekali. Jujur itu tidak bohong. Ya, benar ya. Tidak bohong yang bagaimana? Nah, jujur berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu pernyataan yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah ataupun dikurangi. Jadi mengatakan sesuatu itu sesuai kenyataan yang ada tanpa ditambah maupun dikurangi. Ya. Jadi itu namanya jujur itu. Ya. Jujur itu hebat loh. Ya. Kenapa dikatakan hebat? Karena jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang melekat pada diri para nabi dan rasul, atau sering kita sebut dengan sifti. Ya, dari penjelasan jujur ada yang ditanyakan? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, mengapa sih Bu kita harus bersikap jujur? Ya, mengapa kira-kira? Kenapa kita harus jujur? Iya, bagus sekali ya. Jadi kita ya berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena jujur merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Sekali saja kita melakukan kejujuran, maka orang lain akan percaya kepada kita. Ya, begitu pula sebaliknya. Sekali saja kita melakukan kecurangan, sekali saja kita melakukan kebohongan, maka jangan harap orang lain itu akan percaya kepada kita. Maka dari itu anak-anakku, ya, penting sekali kita berlaku jujur. Ya, ketika kita berlaku jujur, insya Allah kemuliaan-kemuliaan, keberkahan-keberkahan akan menyertai kita. Selain sebuah kepercayaan orang lain kepada kita, ada kemuliaan lain yang akan kita dapat. Apakah itu? Ya, kita akan menjadi orang yang disayang banyak orang. Ya, istilahnya orang lain itu banyak yang sayang kepada kita. Nah, selain itu kita akan dihormati orang lain, kita akan disegani orang lain. Begitu pula dengan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, bisa dimengerti ya untuk pengertian jujur ini ya. Oke, untuk kata kunci yang ketiga yaitu muamalah. Ada yang sudah tahu apa itu muamalah? Sudah tahu? Iya, bagus sekali. Muamalah ya merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Jadi muamalah itu merupakan interaksi antara manusia dengan manusia lain, yang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu dikatakan muamalah. Ya, yang termasuk dalam muamalah itu ada banyak sekali ragamnya. Bisa jual beli, bisa pinjam meminjam, ada sewa menyewa, ya, ada utang piutang dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kajian kita hari ini kita fokuskan dalam pembahasan muamalah jual beli. Oke, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan di inti materi kita, ya coba silakan kalian amati terlebih dahulu gambar, ya, gambar nanti. Guru ada 2 gambar, ya. Untuk gambar yang pertama, iya, ini.
Coba, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar berikut? Iya, bagus sekali ya. Di situ ada anak yang sudah jujur saat jual beli. Ya, dia mengembalikan kelebihan dari kembaliannya ya. Ya, itu merupakan sifat terpuji atau tercela? Iya, terpuji karena dia sudah berlaku jujur. Ya, dia berpikir bahwa kelebihan itu bukan rezeki, tapi kelebihan itu memang suatu hal yang bukan hak yang harus dia dapatkan. Ya. Jadi harus dikembalikan. Itu ya. Oke. Terus untuk gambar yang kedua, coba bagaimana pendapat kalian mengenai gambar berikut? Iya, di situ ada gambar ikan ya. Yang mata ikan itu diganti dengan mata palsu ya, dengan mata plastik ya. Menurut kalian bagaimana itu? Iya, merupakan suatu tindakan yang curang ya. Pedagang itu curang berarti ya. Merupakan suatu kebohongan ya. Kalau memang ikan itu sudah tidak layak konsumsi ya seharusnya tidak usah dilakukan seperti itu ya. Jadi itu merupakan suatu hal yang dimurkai oleh Allah. Baiklah anak-anakku ya sudah mengamati gambar. Nah, itu kan ada hubungannya ya dengan kajian kita pada kesempatan kali ini. Oke, ya nanti silahkan ini bergabung dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk grupnya sudah guru share di WA ya, silakan dicek, sudah dicek ya. Nanti ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok untuk pembagiannya apa saja juga sudah Bu Guru sampaikan di sana ya. Nanti insya Allah di akhir akan Bu Guru sampaikan lagi. Nah, untuk saat ini Bu Guru sampaikan lagi, Bu Guru lanjutkan untuk kegiatan belajar kita ya. Jadi ini Asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Jadi dulu itu pada zaman Rasulullah di Mekah itu beliau melihat para pedagang itu banyak yang curang. Ya, curang dalam hal apa? Ya, curang dalam hal menakar, ya, menakar barang dagangannya. Jadi banyak yang tidak pas ketika menimbang. Nah, melihat hal tersebut Rasulullah itu merasa gundah gulana. Nah, akhirnya menjawab kegundahannya Rasul itu Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin ini ya, yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang curang dalam menimbang dan juga menakar. Setelah ayat ini turun, alhamdulillah orang-orang Madinah pun menjadi orang-orang yang jujur dalam hal menimbang dan menakar. Ya, ini lafaz dari pembahasan kita yang ada hubungannya dengan curang, ya, kegiatan curang, yaitu yang dimurkai oleh Allah, itu terangkum dalam ayat ini, ya, surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Ya, berikut terjemahannya yang bisa dilihat di sini, bisa juga dilihat di Al-Quran terjemahnya. Nah, untuk lebih memperdalam pelafalan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, silahkan disimak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو
ويل يومئذ للمكذبين الذين يؤمنون بيوم الدين وما إلا معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال عليهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ ثم Berikut tadi pelafalan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, untuk berikutnya, isi kandungan dari Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya, yaitu membahas tentang ancaman bagi orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang curang, orang-orang yang mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan juga menghina orang yang beriman. Nah, khusus untuk ayat 1 sampai 6 itu Allah fokuskan di situ bahwa di ayat pertama ya, di situ sudah berisi tentang ancaman. Jadi Allah itu mengancam ya murka yang sejadi-jadinya di situ dengan kata wail ya. Wailul lil mutaffifin. Jadi celakalah orang-orang yang curang dalam timbangannya. Nah, curang di sini curangnya seperti apa? Jadi kecurangan di sini itu maksudnya ketika mereka itu menerima takaran, mereka mintanya itu ditambah. Jadi tidak mau dikurang, ya minta pas atau ditambah. Tapi jika mereka itu menimbang ya, menimbang ataupun menakar atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu mereka malah mengurangi ya. Mengurangi sedikit demi sedikit, tapi kalau sering itu juga sama saja dimurkai oleh Allah. Jadi ya, perbuatan seperti itulah yang dilaknat, ya, yang dimurkai oleh Allah. Dan itu bisa juga dikatakan sebagai suatu perbuatan korupsi. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di ayat selanjutnya di situ dijelaskan tentang keadaan orang-orang yang tadi yang curang tadi ya, yang sudah diancam oleh Allah tadi. Nah, bagaimana keadaannya? Nah, perbuatan curang itu oleh Allah dicatat dalam sebuah buku, ya, kumpulan buku yang bukunya itu berisi tentang perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, kumpulan buku itu dinamakan dengan Sijjin. Nah, dan nanti kumpulan dari perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya, dan otomatis nanti akan diganjar langsung oleh Allah, yaitu dimasukkan di neraka. Gitu. Baiklah anak-anakku, untuk surat berikutnya adalah surat Al-An'am ayat 152. Silakan disimak ya untuk surat Al-An'am ayat 152 berikut ini. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم Shadaqallahul Azim. Itu tadi untuk pelafalan dari surat Al-An'am ayat 152. Ya, untuk berikutnya terjemahannya. Ya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, dari penggalan ayat di sini bisa kita simpulkan, ya, isi kandung dari ayat tersebut adalah sebagai berikut. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku baik kepada anak yatim, yaitu harus berhati-hati dalam menjaga atau merawat anak yatim itu, ya, terutama dalam hal harta kekayaan dari anak yatim tersebut. Ya. Jadi harus berlaku baik, ya, tidak boleh menyakitinya, apalagi menggunakan harta anak yatim itu dengan seenak kita sendiri, ya, meskipun itu adalah saudara kita, ya, meskipun itu keluarga dekat kita, tetap kita harus istilahnya amanah dalam menjaganya. Kemudian dalam ayat ini pun juga dijelaskan tentang anjuran untuk menyempurnakan takaran, ya, berarti harus sempurna, ya, takarannya, tidak boleh berbuat curang, ya, harus adil, ya, dan harus berkata jujur, terutama ketika menjadi saksi, harus menjadi saksi yang jujur. Terus perintah juga untuk memenuhi janji Allah, yaitu dengan mentaati semua ketentuan Allah, baik itu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah ataupun yang lainnya. Oke, jujur. Ya, jadilah pedagang yang jujur, jangan curang dalam menakar, bahkan membodohi pembeli. Tujuan berdagang adalah mencari rezeki yang halal untuk kehidupan dunia, agar dicintai sesama dan diberkahi oleh Allah. Ya, jadi niatkan semua itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, intinya apa sih? Ya, kita berasal dari Allah. Kita untuk Allah. Dan kita suatu saat pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia itu semua aktivitas kita hanya untuk Allah. Ya, buat apa sih di dunia? Gitu. Buat apa Allah menciptakan kita di dunia? Ya hanya satu, yaitu untuk beribadah. Kenapa sih Bu kok seperti itu? Kan enak buat ini aja, main-main kemana gitu, nongkrong di mana gitu, ya enggak gitu juga. Jadi ibadah itu tidak melulu berupa bentuk seperti sholat, puasa, gitu. Nah, ibadah itu banyak hal, ya. Ibadah itu bisa kita senyum kepada teman kita, itu juga ibadah. Terus membantu orang lain yang sedang kesulitan, itu juga ibadah. Kemudian banyak hal, ya. Banyak hal. Jadi sibukkan diri ini untuk menghabiskan materi yang kita punya untuk beribadah kepada Allah, ya. Mungkin kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, ya. Dari ilmu yang kita dapat itu, ya, kita sibukkan mencari ilmu. Nah, kalau ilmu itu sudah kita dapatkan, maka sibukkan diri kalian itu untuk beramal, bersedekah dengan ilmu yang kalian punya. Ya, mungkin teman-temannya yang belum bisa kasih tahu, istilahnya diajak belajar bersama, bukan terus pas ujian dikasih tahu, bukan, beda lagi itu, ya. Jadi ketika temannya belum paham, itu ayo belajar bareng sama aku. Nah, itu juga sebagai suatu jalan ibadah di sana. Nah, mungkin dikasih kelebihan harta, ya dibuat sodako teman-temannya yang mungkin masa pandemi ini kan banyak yang kesulitan, ya kita bantu mereka dengan materi yang kita punya. Jadi jangan menyibukkan diri ini untuk mencari materi,
tapi sibukkan diri ini untuk menghabiskan materi di jalan Allah, yaitu dengan beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Oke, untuk tugasnya ya, seperti yang Bu Guru sampaikan di awal tadi, silakan nanti kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok nanti. Untuk anggotanya siapa saja sudah Bu Guru share di grup WA, silakan dilihat di sana. Nah, untuk perintahnya seperti apa? Ini nanti kan ada 5 kelompok ya. Nanti kelompok 1, 2 menjelaskan atau mendiskusikan tentang isi kandungan dari yang poin nomor 2 ini. Oke. Terus kelompok 3 dan 4 silakan kalian diskusikan materi yang bagian 3 ini. Terus kelompok 5 silakan nanti mendiskusikan bersama anggota kelompoknya yang ada hubungannya dari ini poin yang keempat ini. Ya. Tuh, kemudian ditulis yang rapi di lembaran, ya di lembaran dan nanti dikumpulkan via email ya. Perwakilan saja, tidak usah semuanya. Nah, untuk penilaiannya, ya penilaiannya apa saja sih Bu nanti? Nah ini pada penilaian diskusi itu ini kedalaman informasi, ya, berikan penjelasan dan seterusnya ini. Ya, insya Allah nanti akan guru share untuk materi kita hari ini, biar nanti kalian bisa mereview ulang ya, biar gampang untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu Guru. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap semangat untuk memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik lagi. Insyaallah keberkahan dan kemuliaan akan menyertai kita semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.